Tapi karena Yesus mau kita datang pada sore hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan datang juga kepada Tuhan. Kita akan ungkapkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan saksikan kebaikan Tuhan. Kita akan ulas lagi Tuhan itu pernah berbuat apa aja dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama bahwa Tuhan selalu baik buat kita. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak hatiku terbangun sampai ku berlari, ku nyanyi kebaikan-Mu. Your mercy never fails me.
sore hari ini sangat bimbingan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari hingga pada saat sore hari ini. Kami boleh membawa diri kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu karena kasih kemurahan daripada Engkau saja Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kau pimpin ibadah pada saat sore hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah raya di hari Minggu sore ini. Kau hadir tengah-tengah kami. Kau memimpin acara tempat ini. Kau singkirkan kuasa-kuasa yang akan mengacau di dalam ruangan ini. Kau mau singkirkan jauh-jauh. Biar ada suasana surga turun atas Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera yang turun daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan Tuhan. Kau memberikan kesatuan hati. Apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan pada saat sore hari ini Tuhan, benar-benar kami akan melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kau mampukan kami. Kau berikan hikmat akal budi dari surga Tuhan. Prasarana yang dipergunakan Tuhan. Kau juga memberikan kelancaran. Kau sehingga dari kerusakan-kerusakan yang akan mengganggu suasana ibadah pada saat sore hari ini, Engkau mau singkirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terlebih Tuhan, Kau hendak hamba-Mu yang mengajarkan firman-Mu. Biar Engkau berikan pengurapan yang luar biasa untuk hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman yang akan disampaikan membawa kekuatan baru bagi kami semua yang mendengarkannya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami akan siap memulai ibadah dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Pada saat sore hari ini bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang luar biasa. Karena kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari Filipina. Tuhan kirim di tempat ini untuk melayani tempat ini. Bila kita boleh semangat, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, tidak ada sukacita di dalam hati kita semuanya. Kita akan berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yuk kita memuji bersama-sama dan kemudian datang pada Tuhan.
Saudara, kita di dalam musim apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh yakin dan percaya akan janji Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dan sungguh mengasihi kita. Kita boleh tetap kuat menghadapi segala sesuatunya di dalam Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu. Good evening, everyone. Selamat petang, saudara-saudara. My heart is overflowing with joy. Hati saya bersukacita, penuh dengan sukacita. I wish I could sing with you, but I cannot. Saya berharap saya bisa menyanyi bersama-sama dengan saudara, tapi saya tidak bisa. Maaf. The last two songs that I heard is the rhythm that I love most. Dua lagu terakhir yang saya dengar itu iramanya itu sangat saya suka. The Bossa Nova. Bossa Nova. Thank you very much. Terima kasih banyak. I am very glad and I will honor the Lord through this, because what I know in Indonesia is very few Christians, but I was wrong. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya dengar di Indonesia itu ada sedikit orang Kristen, tapi tampaknya saya salah. There's so many men and women of God praising the Lord. Ada begitu banyak wanita, laki-laki dan wanita yang menyembah Tuhan. That's why I am very blessed. Saya sangat diberkati. My name is my real name is Jose Ernesto Policarpio Abadig. Very long. Nama asli saya adalah Jose Ernesto Policarpio. Ya seperti itu, saudara. So it sounds Spanish, right? Ya seperti itu, dengar seperti bahasa Spanyol. Because the Philippines was colonized by the Spaniard for 300 years. Karena Filipina itu
dikolonisasi atau dijajah oleh bangsa Spanyol itu selama kurang lebih 300 And tahun. then after that, American replaced the Spaniards. Nah, setelah itu, kemudian bangsa Amerika menggantikan bangsa Spanyol untuk menduduki akan Filipina itu. And then after that, the Japanese. Setelah itu, kemudian diganti dengan bangsa Spanyol. Just what I have said yesterday, Karena itu seperti apa yang saya katakan kemarin, my great-great-grandfather became a Christian leluhur saya atau kakek dari kakek saya itu adalah orang Kristen because of the American missionary during the American invasions. dan dia adalah seorang misionaris atau penginjil dari Amerika pada masa penjajahan Amerika di That's Filipina. why my great-great-grandfather until to my generations and next generations to me are already Christian. Setelah itu keturunan-keturunan di bawahnya sampai saya itu adalah orang Kristen. And even though we are Protestant, but I did not know Jesus Christ very well. Meskipun saya adalah orang Kristen Protestan, tapi sebenarnya ketika itu saya tidak mengenal Tuhan Yesus dengan cukup baik. My mother, even though she's a Christian, she is not active, she is backslider. Ibu saya meskipun dia seorang Kristen, tapi dia bukan seorang Kristen yang aktif. Dia bahkan dia pernah mengundurkan diri atau undur dari Tuhan. 1984, my father died due to stomach cancer. 1984. Stomach cancer. Father. Pada tahun 1984 ayah saya meninggalkan karena kanker perut, kanker usus. During that time, I was only 16, Pada waktu itu saya baru berumur 16 tahun and were 6 children. dan ada 6 anak. The youngest is only 4 years old. Yang terkecil hanya baru berumur 4 tahun. That's why we suffer a lot during that time, Karena itu kami sangat menderita di waktu itu. because we depend on our father, which was lost. Karena keluarga kami sangat bergantung kepada ayah saya yang meninggal itu. That's why we experience difficulties, and we eat only once a day. Karena itu kami mengalami masa-masa yang sangat sulit pada waktu itu dan kami bahkan makan hanya 1 kali dalam sehari. Because we are very young, we don't know how to find job, and it's hard to find food because of the coup d'etat during the Aquino administration. Karena pada waktu itu kami masih sangat-sangat muda sehingga kami tidak bisa, kami belum bisa menemukan cara atau bekerja untuk mendapatkan uang, apalagi ketika waktu itu ada masa-masa sulit ke kudeta di Aquino. Pada waktu pemerintahan Aquino itu terjadi kudeta. That's why because we experienced the difficulties, but the Lord did not neglect me or my family. Meskipun pada masa-masa sulit seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan kami dan keluarga kami. During those difficulties, the Lord is with us, and the Lord, my mother saw a pastor teaching the children under the tree, and then my mother invited the pastor to come into our house and teach the children inside our house. Pada waktu itu Tuhan tetap bersama dengan kami. Pada waktu itu ibu saya melihat seorang pendeta dan dia berkhotbah di bawah pohon, dan ibu saya mengundang pendeta untuk mengajar di dalam rumah kami. We found Jesus in a very difficult time. Akhirnya kami menemukan Yesus justru di saat-saat yang penuh dengan kesulitan. And then when the Bible study started there, every Sunday the pastor start doing the Bible study, and I ran away. Ketika itu setiap minggu pendeta itu mengajarkan tentang Alkitab. Pada waktu itu setiap dia mengajar, saya lari keluar. Almost 5 Sundays I did not go to my house because of that Bible study. Hampir sampai 5 minggu saya tidak ke rumah,
Saya tidak ada di rumah ketika ada pengajaran tentang Alkitab itu. But one day, I saw a beautiful woman coming into my house to attend Bible study. Tapi pada waktu itu saya melihat seseorang yang sangat-sangat menawan datang ke dalam pengajaran Alkitab. That's why I attend Bible study because of the woman. Ya, itu wanita yang sangat cantik dan jujur seperti dan itulah yang membuat saya akhirnya rajin datang untuk mengikuti And akan every Sunday, I wear very beautiful dress and I give some presents to the woman. Setelah itu setiap minggu saya rajin datang, saya memakai pakaian saya yang terbaik dan saya selalu memberikan hadiah untuk wanita itu. But one day when I court him, he busted me. She busted me. Busted. He said no. Pada waktu itu saya coba berkata kepada wanita itu dan dia berkata tidak atau ditolak ya. I felt very, very, very sad. My father died and I was depressed because of the woman. Ya, pada waktu itu saya sangat sedih karena pertama karena ayah saya meninggal dan kedua karena saya ditolak oleh wanita itu. But instead of making me sad, I tried to listen to the pastors about God's love. Tapi daripada saya bersedih, saya memutuskan untuk mengikuti dan mendengar akan apa yang dikatakan oleh pendeta itu di rumah saya ketika ada kelas Alkitab itu. Yeah, the pastor said, Jesus loves you. He loved you first. Dan pendeta itu berkata, Tuhan mengasihi kau. Tuhan mengasihi kau. That's why it's very encouraged me. I fall in love to Jesus every Sunday. I love hearing the voice of the pastors with the message of God. Dan itu menguatkan saya sehingga saya selalu datang untuk mendengarkan akan pesan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta itu. Yeah, and then I found myself that I am serving to God, and the lady that I admired is no longer attending the church. Ayo setelah itu saya mendapati diri saya akhirnya melayani Tuhan dan si wanita itu yang sempat saya suka itu pada akhirnya tidak lagi datang ke pertemuan itu. But I thank the Lord, God uses her, enable for me to go to Christ. Tapi saya bersyukur karena Tuhan memakai wanita itu untuk buat saya datang untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Yeah, and my family, I want to introduce to you my family. Yeah. I have no regret. I thank the Lord because the girl busted me. Saya tidak ada penyesalan. Saya tetap merasa bersyukur meskipun wanita itu menolong saya. Because I found my rose. Karena akhirnya saya menemukan akan rose atau bunga mawar saya, namanya istrinya adalah Rose. The girl above is my wife. She's a public school teacher, government teacher in the elementary. Foto di atas adalah foto istri saya. Dia bekerja sebagai guru di sekolah pemerintah atau di sekolah negeri. I thank the Lord because she is very supportive. Saya berterima kasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia sangat suportif. Saya sangat mendukung anak saya. After finishing his teaching, she go with me for Bible study and also for counseling. Setelah dia selesai bekerja, dia mengikuti saya untuk melayani Tuhan. Yeah, and also I have two children, Heniel and Keisha. Saya juga The right one is the oldest. His name is Heniel. He is 21 years old. Turned 22 this coming November. Saya punya dua orang anak dan kemudian foto yang di sebelah kiri itu ya adalah anak saya, Heniel. Sekarang dia berusia 21 tahun akan menginjak 22. Yeah, we love going out together with the family. Kami sangat suka keluar atau bersama-sama bepergian sekeluarga. We went to the park, to the mountain, to the city, or to the mall. Kami bersama-sama bepergian ke mall, ke gunung-gunung, ke kota. Yeah, we are sama-sama together. Yes, sama-sama. Yeah,
You know why we are doing that? Because someday, 5 or 10 years from now, they will build their own family and they will let us. Anda tahu kenapa saya suka melakukan itu, bepergian bersama-sama dengan keluarga? Karena saya tahu 5 atau 10 tahun lagi mereka akan membangun akan keluarga mereka sendiri. So if you have a time with your family, spend the most of it. Jadi jika Bapak Ibu ada waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya bersama dengan keluarga. Yeah, just like our brother behind us. Seperti We don't know 10 years from now if he is alive or not, but we can express his love. Seperti dengan saudara Bapak kita di sini, kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang, tapi kita mau mengasihi dia. It's hard to say I love you when the people is not existing anymore. Ya, susah untuk mengungkapkan atau berkata aku mengasihi dia, mengasihi engkau ketika orang itu sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Okay, that's it. And we're now finished. No. Today I'm going to share to you about the big and small perspective of God. Hari ini saya akan bicara tentang perspektif yang besar dan perspektif yang kecil tentang Tuhan. We call it the macro and the micro perspective. Saya menyebutnya makro dan mikro, perspektif mikro dan perspektif makro. So, what did you observe on the screen right now? Jadi apa yang Bapak Ibu lihat di layar ini? You're right. One is the universe and one is, how do you know that? DNA. You know DNA? DNA. So what is DNA? And what is the universe? Jadi di gambar ini kita ada di sini ada alam semesta, dan di gambar itu adalah gambar tentang DNA ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari tentang DNA dan juga alam semesta ini. But before that, let us pray first. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Father God in heaven, Bapa di surga, we are thank you. kami bersyukur, We praise you kami memuji Engkau through our voice, lewat suara kami, through our songs, lewat pujian lagu through the firman kami, instrument that we play. melalui alat musik yang kami mainkan, yang kami gunakan. All this is for your glory. Semua ini bagi kemuliaan-Mu. This afternoon, God, Malam ini Tuhan, we are asking your divine presence kami meminta akan To be with us. hadirat-Mu to be with us untuk bersama-sama dengan kami, and let your message pour out upon us. dan supaya pesan-Mu tersampaikan kepada kami, May your fresh revelations be upon us. dan singkapkan wahyukan kepada kami. Let me recognize you as a big, big God. Biarlah kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar. And we may recognize you in a very little own way. Tapi kami juga mengenal Engkau dalam hal yang terkecil sekalipun. This is I pray in Jesus' name. Amen. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Okay, let's go back to our universe. Mari kita kembali kepada alam semesta. God revealed Himself through His creation. Alkitab katakan Tuhan mewahyukan atau menyatakan dirinya melalui ciptaan-ciptaannya. So, in Psalms chapter 19 verse 1, Di Mazmur 19 ayat 1, the heaven declares the glory of God. surga menyatakan akan kemuliaan Tuhan. And also God said in Genesis chapter 1 verse 1, Tapi di Alkitab Tuhan juga katakan di Kejadian 1 ayat 1, in the beginning God created heaven and earth. pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. It means God created the universe. Artinya Tuhan menciptakan alam semesta. It means it's not little things. Artinya itu bukan sesuatu yang kecil. God created the stars. Tuhan menciptakan bintang.
in what I know, stars is bigger than the earth. Yang saya tahu bintang-bintang itu lebih besar daripada bumi. So when you saw the sky, you will see not only one, not only two, but millions of stars there. Jadi ketika kita melihat ke langit, kita tidak hanya menemukan satu atau dua bintang, tapi kita melihat jutaan bintang di langit. If you consider yourself and if you compare yourself among the stars, you are just a dust. Jadi ketika kita membandingkan diri kita dengan begitu banyak atau jutaan bintang itu, kita merasa seperti debu. Yeah, God created the stars, the sun, the moon, the Milky Way, the black hole, and other planets. Tuhan menciptakan bulan, bintang, matahari, bahkan galaksi Bima Sakti, galaksi-galaksi, black hole, lubang hitam, dan semua Tuhan ciptakan. I want you to realize how powerful and how almighty our big God. Saya ingin saudara mengerti betapa luar biasanya, betapa berkuasanya Tuhan yang menciptakan semua itu. Amen. God is so big. Tuhan itu sangat-sangat besar. But let us look at the micro. We discussed the macro perspective, but let us consider the micro perspective of God. Kita tadi membahas dari perspektif yang besar, perspektif makro. Memang kita membahas dari perspektif mikro tentang Tuhan. Yes, according to Colossians chapter 1 verse 16, menurut Kolose 1 ayat 16, for Him all things were created. Melalui Dia semua hal, segala sesuatu diciptakan. He created the earth and the heaven. Dia menciptakan langit dan bumi. And also He said, God created visible and invisible. Tapi dikatakan juga Tuhan menciptakan sesuatu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. So it means that God created a very, very small things which not seen by our naked eye. Yes. Artinya Tuhan juga menciptakan sesuatu atau hal-hal yang sangat kecil yang bahkan tidak terlihat oleh mata kita. God created mustard seeds, so very small. Tuhan menciptakan sesuatu yang sangat-sangat kecil. And also God created the lice in the hair of the young child. Lice. The living creature. Oh, Tuhan menciptakan ini kutu rambut ini. It's very small and Sangat kecil. you cannot see him in your naked eye. Tidak terlihat oleh mata telanjang. But God created that. Tapi Tuhan menciptakan itu semua. And also God created bacteria. Dan Tuhan juga menciptakan bakteri. You can see bacteria if you use your microscope. Kita hanya bisa melihat bakteri itu saat kita melihatnya melalui mikroskop. And you will see a very little things which not seen by ordinary eye. Ya, dan kita bisa menemukan hal yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata biasa. Yeah, our God is too small. Jadi Tuhan itu sangat kecil. Yeah, our God is big. Tuhan kita sangat besar. Our God is very small. Tapi Tuhan juga sangat kecil To come into your heart. untuk bisa masuk ke dalam hati setiap saudara. He will live into your heart. Untuk masuk ke dalam hati setiap saudara. Okay, let us take a look. Jesus Christ. Karena mari kita lihat tentang Yesus Kristus. Jesus Christ is the Son of God, right? Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Betul seperti itu? He is in heaven together with the Father and the Holy Spirit. Dia ada di surga bersama dengan Bapa dan juga Roh Kudus. And also, He is a creator. Dan dia juga adalah sang pencipta. Because in John chapter 1, verse 1 and 2, without Jesus, all things are not created. Dan kita juga bisa membaca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang diciptakan. In Genesis chapter 1, verse 1, let us create man according to our image. It means the Creator have someone.
with one. They are, because in English, when you say let's, it's a plural. Ya. It's 1 or 2, 3%. Dikatakan di kitab Kejadian, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita artinya adalah sesuatu yang jamak atau lebih dari satu. So, can you imagine how powerful Jesus is? Anda bisa membayangkan betapa berkuasanya Tuhan Yesus itu. But what Jesus is doing during He went to the earth. Tapi ketika Tuhan Yesus ada di atas muka bumi ini, Yeah, He is the darling in heaven. adalah kekasih sorga. He is almighty and powerful up there in heaven. Dia adalah Tuhan yang sangat maha kuasa. But He went to the manger. Tapi dia turun ke dunia. He was born in a manger with the animals. Dia lahir di kandang domba bersama dengan hewan-hewan. Do you think His situation is similar to you? No, you are blessed indeed because you were born in the hospital, but Jesus was born in the manger. Apakah keadaan saudara itu lebih buruk daripada Yesus? Tidak, karena saudara-saudara ini saya percaya lahirnya di rumah sakit, tapi Yesus lahir di kandang domba. Can you imagine the mighty God in heaven come to the earth, humble Himself as a poor man? Apakah Anda membayangkan Tuhan yang begitu besar itu yang ada di surga turun di atas muka bumi ini sebagai seorang yang miskin, sebagai seorang yang lemah? By the way, what is the reason why God revealed Himself to the people? Apa alasannya Tuhan itu datang sebagai manusia? Because man needs help. Karena umat manusia itu membutuhkan pertolongan. Because our forefather Adam and Eve fall into temptations and committed sin. Karena bapak leluhur kita Adam itu telah jatuh ke dalam dosa dan mereka melakukan dosa. And God the Father said, you need help. You have to recognize me as your God, and I am here to help you. Karena itu Bapa di surga berkata, kamu telah jatuh dalam dosa, kamu membutuhkan pertolongan, kamu membutuhkan seseorang untuk mengenali aku sebagai Bapamu. That's why Jesus upstairs in heaven came and then became humble and become a servant of all people during this time. Karena itu Tuhan sampai turun dari surga, merendahkan dirinya, bahkan menjadi hamba untuk umat manusia. Jesus started His ministry during His young people. Maybe He died at the age of 33, so He started ministry 3.5 years only. Tuhan Yesus itu melayani hanya sekitar 3,5 tahun. So, in that very small period of time, 3.5 years only, Dan di waktu yang sangat singkat itu, periode 3,5 tahun itu, He turned the world upside down. Dia menjungkir balikan dunia. That's why until now, many Christians are accepting Jesus Christ. Many people are accepting Jesus Christ because of the little things that Jesus doing during His time. Karena itu sampai saat ini ada begitu banyak orang yang menjadi Kristen atau yang menerima Tuhan Yesus karena hal-hal kecil, hal yang dilakukan oleh Tuhan itu yang hanya selama 3,5 tahun itu. So He worked for 3.5 years, but the effect of His work is everlasting. Dia melayani hanya 3,5 tahun, tapi dampaknya itu sampai kekekalan. That is the principle of God. God is moving in a big way, but He is also moving in a little way with a big effect. Itu prinsip kerajaan surga. Jadi Tuhan itu bekerja dengan hal-hal yang besar, tapi Dia juga bekerja dalam hal-hal yang kecil. And another thing is Abraham. Do you know Abraham? Yang kita belajar yang lainnya tentang Abraham. Apakah Bapak Ibu tahu tentang Abraham?
Abraham, yeah, he is our father in faith. That's why there's a song, Father Abraham has many children. Bapak Abraham itu adalah bapak kita, disebut bapak orang beriman. Itu adalah lagu yang mengangkat yang judulnya adalah Bapak Abraham itu mempunyai banyak anak. So Abraham is not perfect man. Abraham itu bukan seseorang yang sempurna. He also committed sin. Dia juga berbuat dosa. But when the Lord called him, he's still sinning. Bahkan ketika Tuhan sudah memanggil dia masih berbuat dosa. But when God tested Abraham to sacrifice his son, Tapi ketika Tuhan menguji Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, the Lord gave him a very big favor. Tuhan memberikan kepada dia pertolongan yang sangat besar. The promise of God to Abraham, because you please me, I will make your siblings as many as the stars in heaven. Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Abraham. Karena ketaatanmu, maka keturunanmu akan seperti bintang di langit. As many as the sands in the oceans. Keturunan akan seperti pasir di tepi laut banyaknya. But Abraham died. Tapi Abraham sudah mati. But the promise of God is still continuing. Tetapi janji Tuhan itu tetap berlaku. The promise of God, even though you are not faithful, and even though you are not existing anymore, what He promised, He will do. Tapi janji Tuhan itu akan tetap berlaku meskipun kita kadang tidak setia. Bahkan kepada orang-orang yang sudah tidak ada lagi, janji Tuhan itu akan tetap berlaku. Abraham is not well known during that time. Abraham itu bukan orang yang terkenal pada waktu itu. But now, many Christians, and also I believe the Muslim also believe that Abraham is their father. Abraham bukan orang yang terkenal, tapi saat ini kita tahu bahwa semua orang Kristen, bahkan orang Muslim pun juga percaya bahwa Abraham itu adalah bapa kita. So God chose a very small people, Abraham. Jadi Tuhan memilih atau memanggil orang yang sangat kecil, yaitu Abraham itu. But God promised to that small people a very, very big promises. Tetapi kepada orang yang kecil itu Tuhan menjanjikan hal-hal yang sangat besar. And let's go back to the suns and the moon. Mari kita kembali kepada How big is the sun? matahari dan bintang. How big is the sun? Seberapa besar matahari itu? Very, very, very big. Sangat besar. Who among you enjoyed the heat of the day this morning? Berapa banyak dari kita yang menikmati akan cahaya atau sinar matahari itu di pagi hari ini? Yesterday and today is the weekend. Hari ini adalah weekend ya. Who among you wash clothes for this coming week's preparations? Berapa banyak dari kita yang sudah mulai mempersiapkan itu untuk apa? Mencuci baju untuk minggu depan, sudah mulai mempersiapkan untuk cuci baju. What did you do? For sure, you make your clothes into hanger and then put it into the outside and then wait the sun's dry the clothes. Kita cuci baju dan kita menjemurnya supaya sinar matahari itu menyinari pakaian itu yang sudah kita cuci itu sehingga menjadi kering. Very small things, right? Hal yang sangat kecil kan? But where is the source of the heat Tapi to dry your clothes? dari mana sumber cahaya panas itu yang membuat baju kita menjadi kering? It's from the sun. Very, very, very big. Dari matahari itu. Don't you know that you are very special? Tahukah Anda bahwa kita semua adalah orang yang sangat spesial? Because the big sun provides your needs, the small little needs. Karena matahari yang sangat besar itu memenuhi akan keperluan Anda yang sangat kecil itu untuk membuat baju Anda menjadi kering. Who do you think God is? Do you have a big problem? Anda berpikir siapa Tuhan itu? Apakah saudara mempunyai persoalan yang sangat besar? God is bigger than your problem. Tuhan itu lebih besar daripada masalah Anda. And also, if your heart is aching,
atau tawar hati, ingat Tuhan itu cukup kecil untuk masuk ke dalam hati saudara dan memulihkan kehidupan saudara oleh Roh Kudus. That's why if you're going to think about God, He is doing anything enable for you to reach out. Karena itu Tuhan itu melakukan sesuatu untuk berusaha untuk menjangkau kita. Speaking of DNA, Kita bicara tentang DNA. in the Philippines there's a TV programs, a reality shows. Di Filipina ada sebuah reality show. Yeah, there's a couple living together and the girl become pregnant, Jadi but the ada boyfriend did not acknowledge the baby inside the Jadi dalam womb. reality show ini ada satu pasangan yang ditempatkan bersama, dan pada akhirnya yang wanita itu hamil tapi si laki itu tidak mau mengakuinya. The boy said, "That baby is not mine because I saw my girlfriend with another guy." Dan si laki-laki ini berkata, itu bukan anak saya karena saya melihat pasangan atau wanita atau pasangan saya itu pernah pergi atau bersama dengan lelaki lain. The TV host says, "Enable for you to stop the issue, let's take DNA." Jadi untuk memutuskan si TV hostnya itu akhirnya mengatakan, mari kita tes DNA. They have to look a very little object in the microscope, and that little object prove that there's a father, and they mention who is the father. Jadi untuk tes DNA itu mereka mengambil sampel yang sangat kecil yang harus bisa dilihat oleh mikroskop untuk bisa membuktikan akan bahwa dia adalah ayah dari bayi itu. Can you imagine the things that we cannot see can give us truth, reunited family, and justice? Jadi saudara lihat bahwa hal yang sangat kecil itu bisa bahkan digunakan Tuhan untuk membuktikan, untuk bisa membuat kita mengerti akan asal usul kita, akan keturunan kita. Yeah, in the Philippines, he was orphaned and adopted by the Australian, and then when he was become adult, he went to the Philippines and find his mother, and many people are claiming that you are my son, you are my son. So he don't know what to do, and he did not choose who is the real mother. Jadi di Filipina ada seorang yang yang di panti asuhan, dia diadopsi oleh keluarga di Australia, dan ketika dia kembali ke Filipina ada banyak orang yang mengakui bahwa kau adalah anakku, dan si anak ini tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Again, the TV host saying let's take DNA. Dan sekali lagi si pembawa acara ini mengatakan, mari kita tes DNA. Among the five mother, one will the real mother. Dari 5 orang yang mengaku hanya ada satu Then yang menceritakan when he discovered he's a real mother, he hugged his mother, and many people are very touched. Dan pada akhirnya ketika terungkap bahwa dia salah satu itulah ibunya yang sesungguhnya yang memeluknya, dan itu menyentuh hati banyak orang. God works in a very, very small things, Tuhan bekerja dalam hal yang sangat kecil able to show that He is powerful. untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. I hope tonight all of us can realize that our God is a very, very big Malam God. hari ini saya berharap bahwa saudara bisa menyadari bahwa Tuhan kita itulah Tuhan yang sangat-sangat besar. Whatever problem you may face right now, Apapun masalah yang Anda hadapi malam hari ini, rest assured that Jesus will answer your prayer, and God will assure that you will be healed if you have sickness.
Tenanglah, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia pasti akan menjawab doamu dan akan menyembuhkan apabila ada saudara atau mengalami sakit. If you think that God did not answer your very, very big problem, you are wrong. Ketika Anda It's very big. Ketika Anda berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa menjawab, akan menyelesaikan akan masalah-masalah saya sangat besar, Anda salah. Yeah, nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Our God is a big God. Amen. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar. Amin. God is able to fill up all the vacant seat right now in the name of Jesus. Someday when I come back, all the chairs will be filled with people because we are serving a powerful and living God. Ya, Tuhan, ketika saya kembali lagi mungkin tahun depan, saya percaya Tuhan akan memenuhi setiap bangku-bangku yang kosong ini dengan orang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Do not say that, Pastor, we cannot make it. You can do it because your God is very, very big God. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan ini tidak bisa, kami tidak sanggup percaya karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat-sangat besar. Help our pastor, support our pastor, support our Bible study leader. Dukung akan pendeta kita, dukung akan pendeta kita, bantu dia. And God will flex His power. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. And He will prove to you that He is a very, very big God. Dan dia akan membuktikan kepada saudara bahwa dia adalah Tuhan yang sangat-sangat besar. And He will prove to you that even your little problem, God will provide a little solutions also. Dan dia akan menunjukkan kepada saudara, bahkan persoalan Anda yang sangat kecil pun, Tuhan akan menunjukkan jalan keluar. That's why I challenge you tonight. Karena itu saya Come mau over here if you want this place filled with people praising God. Karena itu saya menantang saudara yang rindu akan setiap bangku-bangku ini menjadi penuh, terisi dengan orang-orang. You have a very, very good musicians, leaders, and for sure there's so many adults here who are mature in their faith. Saya percaya Anda punya tim musik yang luar biasa, pendeta atau pemimpin yang luar biasa, dan saya juga percaya ada umat-umat atau jemaat Tuhan di sini yang sudah dewasa dalam iman. The only things that we need to do is to trust God that He is big and He is able whatever the desires we are going to do. Yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat besar dan Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Come on, let us all stand and let us pray. Mari kita semua boleh berdiri. I am challenging you tonight, Saya menantang saudara di malam hari ini. and also as we heard the word of the Lord, Malam hari ini ketika kita mendengar akan firman Tuhan, how big our God is, betapa luar biasa, betapa besarnya Tuhan yang kita sembah, how He works in a very little way, dan juga Tuhan yang bekerja dalam hal yang sangat kecil. that is very, very true. Itu adalah sangat hal yang benar atau sangat-sangat benar. What God needs is for you to come to Him and make a promise to Him to obey what He is commanded to us. Yang Tuhan mau adalah supaya setiap saudara percaya, mempercayai Dia. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God in heaven, Bapa di surga, we are very thankful. kami sangat bersyukur. Thank you for your divine message. Terima kasih untuk firman-Mu yang kudus malam You hari ini. showed to us that you are a big God. Kau menunjukkan kepada kami bahwa Kau adalah Tuhan yang besar. What we need to do is to take initiative to follow you. Yang perlu kami lakukan adalah untuk kami memutuskan untuk mengikut Engkau. I pray to our pastor here, Pastor Harim. Saya berdoa untuk pendeta di sini, yaitu Pendeta Harim. We pray for the physical health, Kami berdoa, saya berdoa untuk kesehatan fisiknya. and also we are praying for your divine anointing
Tapi saya juga berdoa untuk pengurapan dari tempat yang maha tinggi. And also give him a disciple who are able to follow his footsteps. Dan berikanlah kepada dia hati seorang murid, hati seorang untuk mengikuti Kau. I'm praying for our elders here. Saya berdoa untuk para tetua di sini. I'm praying the fire in their hearts Saya berdoa supaya api dalam hati mereka continue. terus menerus Reach out the unsaved people. menjangkau dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Reach out the sinner. Menjangkau akan orang-orang berdosa. We know that we are sinners too, Kami tahu kami juga adalah orang-orang yang berdosa. but we forgiven by Jesus Tapi Christ. kami diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Make us a blessing. Jadikan kami berkat. Make us a living testimony, Jadikan kami kesaksian hidup. so that people will throw this place Sehingga orang yang datang ke tempat ini and glorify you dan memuliakan Engkau, and sing praises to you dan yang memuji Engkau and worship you dan menyembah Engkau in spirit dalam roh, and in truth. dalam kebenaran. Father God, protect this church. Tuhan Allah, Make lindungilah this gereja ini. church become healthy Jadikan gereja ini gereja yang sehat and become strong whatever the typhoon come. dan jadi gereja yang kuat. Ketika badai itu datang, sehebat apapun badai itu tetap kuat. Bless our decisions. Berkati tim musik kami, Bless our song leaders and backup singers. berkati akan pemimpin pujian dan pujian, Bless our Bible study leaders, berkati juga akan guru-guru sekolah kita, the young and women yang pemuda-pemuda dan wanita in this group. dalam ruangan ini. We trust you, Kami percaya pada Kau, all my brother and sister, semua saudara-saudari kami, in Jesus' mighty name. dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. This is I pray. Inilah doa kami. Amen. Amin. Thank you. Diberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya bahwa firman yang disampaikan itu berkata bahwa Tuhan itu besar. Persilakan dulu Bapak Ibu. Dan mari kita pujikan. No one like you have been faithful. No one like you have been so good. In every breath that I am ever, I will sing of the goodness of God. Coba Bapak Ibu boleh berdiri, kita akan sama-sama nyanyi lagu ini. Kita akan gimana lagu ini sama-sama. So good.
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas Tuhan. Sebab kami yang kecil, kami yang tidak dikenal, kami yang tidak terlihat, oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan yang menyatakan itu menjadi satu penghargaan yang besar bagi setiap kami. Ya, setiap benih firman Tuhan yang hadir pada saat hari ini boleh memotivasi kami, bukan hanya sekedar memotivasi. Ya, firman itu menjadi rema yang hidup, yang menghidupkan setiap kami, yang untuk terus bergerak dan bergerak dan bergerak menjadi Allah kemuliaan. Kami berdoa Tuhan hamba-Mu, Bapak Pastor Jojo yang sudah melayani kami. Biar Tuhan sendiri memakai beliau dengan cara yang heran, sesuai dengan misi Tuhan yang ditaruh dalam hatinya, yang Kau tetapkan menjadi hamba-Mu, menjadi alat yang heran. Demikian pula Tuhan, bagi penerjemah Tuhan yang memberikan kami mengerti, walaupun kami tidak mengerti bahasanya, tapi lewat hamba-Mu penerjemah yang ada seperti ini Tuhan, kami boleh mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang memakai talentanya lebih heran lagi di dalam melayani Engkau, sehingga banyak orang kenal siapa Yesus yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Hormat dan kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ada doa syukur kami, kebenaran yang kami terima pada saat sore hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terus ini hari ini kita akan melakukan kita mempersiapkan kesembahan kita buat penyebaran kerajaannya. Kita sebentar jangan mempersiapkan diri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Tiba waktunya kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kamu kuduskan, kamu sucikan Tuhan. Kamu berkati setiap sidang jemaat tempatnya, baik di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kamu berkati berlipat kali ganda. Ya, apapun yang dia lakukan untuk pekerjaanmu Tuhan, dia menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan tempatnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tugas sekolah dan juga untuk kuduskan dan suci. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Pujian siung-siung manusia.
selanjutnya kami persilakan. Puji Tuhan, Ali itu apa ya? Ali itu kita. Sio. Ini lagu Indonesia Timur dari ini aja. Aku manis sekali ya. Itu lagu daerah Papua atau Ambon ya. Ya puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang boleh kita persembahkan untuk Tuhan. Kami selaku Gembala Sidang di tempat ini menyampaikan terima kasih kepada Pastor Jojo dan juga ini ya, dengan sukacita Tuhan membantu suatu pelayanan pekerjaan Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan yang membalas dengan kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri pengumuman yaitu ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Besok minggu depan kita mulai pagi hari lagi. Karena kenapa ini sore? Hari jawaban Tuhan saja. Kalau ada jawaban Tuhan, saya nggak mungkin ketemu sama nggak mungkin juga. Dan juga sama Pastor Cucu juga nggak akan ketemu. Tetapi karena anugerah Tuhan lewat doa, Tuhan pertemukan kita. Jadi kita kembali di ibadah besok minggu, minggu ke-5 ya. Minggu ke-5 pelayanan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Santoso. Bisa membaca diri dari jemaat ke jemaat. Nanti ke jemaat ini modelnya kita mengalir sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Jika Bapak Ibu ini bertanya, ayo kita gali bersama-sama. Tapi kalau nggak bisa jawab, ya memang nggak bisa dijawab. Perlu kita berdoa dulu untuk minta jawaban. Ya. Jadi inilah kita buat rule model ibadah kita. Mumpung masih kecil. Kalau mungkin sudah besar, sudah rutin, sangat rutin apa liturgi, nggak bisa. Tapi kita menunggu masuk kita. Ayo kita bertumbuh bersama-sama. Bukan siapa yang melayani, tapi di belakang siapa itu yang melayani yang perlu kita kagum dan kita hormati ya. Besok pelayanan minggu depan. Besok minggu depan Mas Adi. Ya. Mas Adi. Oh, Mas Adi ya. Siap. Singernya Cilisa. Nah, Cilisa sama iya, nanti kita di awal Jawilan ya. Jadi pemimpin pujian Mas Adi mempersiapkan diri. Dan juga pengumuman yang kedua bantu dalam doa. Rencana besok kita akan selama 3 bulan ke depan kita akan kedatangan anak dari UNAI kembali untuk bantu pelayanan yang ada di tempat ini. Ini anak-anak sekuler, bukan anak-anak teologi. Kalau memang pemain musik memang dirancang Tuhan dan diciptakan Tuhan untuk pemain musik gereja. Tetapi kalau besok itu dari sekuler. Tetapi sekolah itu memberikan beban pelayanan di gereja-gereja mereka. Besok akan datang 6 orang, kita sambut mereka, kita sukung bersama-sama anak-anak muda untuk mensukseskan pekerjaan Tuhan. Saya belum kenal, tetapi dia besok mereka kenal, kita sambut menjadi keluarga di dalam Tuhan ya. Terus yang lain, mari kita tetap setia dan terus tetap setia. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ada WA group, yuk kita saling isi, mungkin bertanya atau mungkin kirimkanlah, harus kita pecahkan bersama-sama. Saya senang sama pengurus gereja kita Pak, mulai sudah bertumbuh dalam tema bisa berbagi antar kita dalam penggembalaan kita. Dia juga memberkati yang lain. Saya juga rindu kita semua bisa berbagi, apalagi kita dibantu. Oh ya, jadi ayo kita bertumbuh bersama-sama. Nah dari situlah seperti tadi kesaksian Pastor Jojo, dia bisa bertumbuh karena dia belajar firman Tuhan. Caranya adalah mungkin dengan kisah cintanya. Akhirnya dari kisah cintanya itu hamba Tuhan ini mengenal Tuhan. Kita juga punya ya kisah kita masing-masing. Ayo kita bertemu di dalam Tuhan. Yang terakhir itu pengumumannya, karena besok ada anak-anak youth yang datang, maka besok hari Sabtu maka kita akan mulai hari Sabtu sebagai ibadah youth atau mungkin ibadah praise and worship aja. Kita di Sabtu ada praise and worship karena kita
dipercayakan Tuhan ada pemain musik, juga ada anak-anak muda panggil itu juga nggak apa-apa. Nih kita baptisan juga, tapi isinya kita percaya musik, kita mempersilahkan buat pujian penyembahan. Itu saja kita mengalami ini. Saya nggak merencanakan hanya ini langsung aja dari kita perlu penyembah. Hari Kamis kita doa tengah minggu, hari Sabtu kita persiapkan latihan dan juga presiden worship juga. Minggu menjadi penyembah. Mungkin pengkhotbahnya siapa, pelayannya siapa, tapi hadirat Tuhan bekerja di setiap kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita terus bicara Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita naikkan pujian. Kiranya Tuhan saja memberkati kita. Bagaimana Tuhan yang lembah-lembah sekalipun, di ngarai-ngarai sekalipun, di lembah kekelaman sekalipun, ataupun di tempat-tempat kemenangan demi kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan yang hari ini berfirman bagi kami, yang meneguhkan setiap kami, yang membawa kami dan tongkatmu dan gadam, itulah yang menuntun kami. Ya, penyegaran daripada kuasa Roh Kudus menyangkupkan manusia jasmania kami, dibaharui dari hari kepada hari, sehingga kami boleh bergerak bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan karya Roh Kudus sore hari ini, meteraikan dengan kasih dan kuasa, sehingga kami tangkap firman-Mu hari ini menjadi rema kami. Sehingga Tuhan, sepekan kami sangat meyakini doa Yabes menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, kami sangat percaya kuasa-Mu masih ada dan itu terjadi bagi setiap kami. Mari saudara-saudara, angkat kedua belah tangan, arahkan pada Tuhan yang akan menuntuni engkau, menyinari engkau dengan penuh kasih dan pertolongan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ulanglah engkau dengan membawa berkat daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat petang hari ini sampai Maranatha. Tuhan
saya dalam kemuliaan yang kekal di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.